sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Ya, puji Tuhan, sudah kita masuk pagi hari pasal yang ke-7 dari 1 Tawari. Sudah kita akan lihat bersama pada ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-11, sudah. Ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Di bawah mereka itu menurut daftar keturunan dan menurut uak mereka ada pasukan-pasukan antara 36.000 orang, sebab istri dan anak-anak mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, dan Yadiael, 3 orang. Anak-anak Bela ialah Esbon, Usiel, Yerimot, dan Iri, 5 orang kepala-kepala kuat, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Beker ialah Semira, Yoas, Eliezer, Elionai, Omri, Yeremot, Ahia, Anatot, dan Alemet. Sekaliannya itu ialah anak-anak Beker. Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka sebagai kepala-kepala kuat mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada 20.200 orang. Keturunan Yediael ialah Bilhan, dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kenan, Ana, Setan, Tarsis, dan Arsihar. 11. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala kuat mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, ada 17.200. Di Tuhan, saudara. Saudara, kita melihat dalam pasal yang ke-7 ini tentang suku-suku yang dicatat, saudara. Tetapi ada sebuah keistimewaan dalam pasal yang ke-7 ini adalah siapa yang dicatat, mereka adalah pahlawan-pahlawan. Ya, kalau saudara melihat tadi ada banyak kalimat yang menyebutkan tentang mereka ini adalah pahlawan. Nanti kalau saudara baca selanjutnya juga, saudara, maka yang ditulis, yang dicantumkan, yang disebutkan, saudara, adalah pahlawan atau ya mereka adalah orang-orang pahlawan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan saya percaya juga, Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam kitab kehidupan, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita bicara tentang kitab kehidupan yang terdapat dalam kitab Wahyu, maka saya percaya bahwa yang tercantum, yang tertulis di dalam, yang ditulis dalam kitab kehidupan itu, mereka juga adalah pahlawan-pahlawan. Ada amin, saudaraku, ya. Pahlawan-pahlawan, karena pasal 7 ini menceritakan tentang pahlawan-pahlawan yang disebutkan namanya, ya. Saudara, siapa itu pahlawan? Ini, saudara. Kalau kita bicara tentang pahlawan yang disebutkan dalam pasal yang ke-7, ya, bukan orang sembarangan, bukan asal orang Israel yang disebutkan, yang dicantumkan dalam pasal yang ke-7. Tetapi mereka yang adalah pahlawan-pahlawan yang disebutkan gagah perkasa. Ya, saudara. Sekali lagi, saya percaya juga dalam kitab kehidupan yang akan dituliskan, ya, nama-nama yang tercantum dalam kitab kehidupan, mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ya, saudara. Siapa itu pahlawan? Pahlawan adalah yang pertama yang saya lihat. Pahlawan itu adalah orang yang berani maju, dan dia tidak pernah bersembunyi, dia tidak pernah lari dari peperangan. Bisa bilang amin, saudara. Itulah pahlawan. Pahlawan adalah orang yang bukan bersembunyi pada waktu ada masalah. Pahlawan adalah bukan orang yang lari dari masalah, tapi pahlawan adalah orang-orang yang tetap maju menghadapi masalah. Adakah saudara adalah pahlawan-pahlawan? Mari cek lagi. Karena tanda ciri daripada pahlawan adalah dia berani menghadapi peperangan di dalam hidup ini. Dia tidak lari dari peperangan kehidupan. Itu pahlawan. Dalam kehidupan kita seringkali kita menghadapi yang namanya pergumulan hidup, tantangan hidup, masalah-masalah yang begitu besar, ya, yang seringkali pahlawan-pahlawan ini menghadapi pasukan yang berlipat-lipat kali ganda kekuatannya daripada mereka. Ini orang-orang ini, ya, yang pahlawan-pahlawan ditulis dalam pasal 7 ini. Saya percaya ada saat-saat mereka berhadapan dengan pasukan yang sama, ya. Mereka punya 20.000, musuh juga punya 20.000.
Ya kadang-kala juga bahkan kekuatan mereka lebih banyak daripada kekuatan musuh. Tapi ada saat-saat di mana kekuatan mereka nggak seberapa. Mereka 20.000, tapi musuh 120.000 mungkin. Tetapi mereka pantang untuk lari dari peperangan itu. Mereka pantang untuk bersembunyi dari peperangan itu. Itulah pahlawan. Jadi pertanyaan buat kita, kalau kita bicara tentang kitab kehidupan, bahwa yang tercatat saya percaya bukan orang-orang yang suka lari dari masalah kehidupan, dari peperangan kehidupan, tapi orang-orang yang tetap maju berperang, hadapi yang namanya pergumulan hidup, karena mereka tahu ada Tuhan yang menolong mereka. Ada amin saudara. Kalau itu tandanya, seperti apa kita hari-hari? Kita sedang membiasakan hidup yang seperti apa? Karena terlalu banyak anak-anak Tuhan yang membiasakan diri untuk lari dari masalah, bersembunyi dari masalah. Saya tidak mengajar saudara untuk mencari masalah, tidak. Kalau bisa kita coba menghindar dari masalah. Tetapi ada saat dimana kita nggak bisa menghindar dari masalah. Kita harus hadapi masalah. Dan mungkin hari-hari ini peperangan juga sedang saudara hadapi. Pahlawan bukan lari dari masalah, hadapi masalah. Ada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Amin, saudara. Itu pahlawan. Yang dicatat adalah pahlawan-pahlawan. Mereka orang yang seperti itu karakter. Pahlawan bukan cuma kata sebutan, tapi apa? Memang gaya hidupnya beda sama orang-orang biasa. Sekali lagi saudara, adakah kita pantas disebut pahlawan-pahlawan? Kadang kalau orang bilang begini, oh ya pendeta itu pahlawan. Enggak juga loh. Saya cuma bilang begini, siapapun orang yang tidak pernah lari dari masalah, saya percaya mereka pantas disebut sebagai pahlawan-pahlawan iman. Ada amin saudara. Ya. Mereka orang-orang yang pantas, karena sekali lagi saya katakan berdasarkan kitab kehidupan, tidak sembarangan saudara. Apalagi kitab kehidupan dalam pasal 7 saja, tidak semua orang bisa masuk dalam pasal 7 itu. Yang pantas disebut, yang pantas dikategorikan sebagai pahlawan. Pasal 7 sudah satu tabar. Apalagi kalau kita bicara tentang kitab kehidupan, yang dimana di dalamnya terdapat tulisan-tulisan hanya nama. Dan saya percaya daftar nama itu adalah daftar nama pahlawan-pahlawan kehidupan yang sudah berjuang dalam hidup ini. Di tengah-tengah pergumulan tetap maju setia sama Tuhan. Bisa bilang amin saudara. Yang ketika di tengah-tengah pergumulan yang bertubi-tubi, nggak mundur langkahnya dari Tuhan. Bukan orang yang bersembunyi, bukan orang yang lari ngiprit dari masalah. Seperti apa kita latih hidup kita? Pahlawan itu bukan orang yang begini saudara, berhadapan sama peperangan, lalu kemudian dia ambil jalan belakang, tusuk musuh dari belakang. Pahlawan itu apa? Pahlawan itu adalah orang yang bertempur muka demi muka dengan muka. Bukan orang yang tusuk dari belakang. Itu culas. Pahlawan itu begitu. Pahlawan itu depan-depanan. Biarlah kita di hadapan Tuhan adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Ada amin saudara. Kita disebut pantas, disebut pahlawan-pahlawan. Kita pantas masuk dalam daftar. Saya melihat saudaraku ya dalam pasal yang ke-7. Saya melihat ada orang-orang yang pantas disebut. Ada orang-orang yang pantas ditulis saudara ya. Keturunan salah satunya saudara, contoh saja. Keturunan Yadiael ialah Bilhan, dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis, dan Asisahar. Inilah yang disebut dengan pahlawan-pahlawan. Dan masih banyak lagi. Mereka yang tidak pernah gentar, ada rasa takut, tapi mereka menguatkan diri. Ada amin saudara.
Tapi mereka mengokohkan diri mereka untuk terus bertempur. Hadapi semuanya. Bagaimana dengan kita? Ada peperangan-peperangan yang sudah kita hadapi, dan ada peperangan-peperangan yang akan kita hadapi di hari-hari ke depan. Saya tidak tahu berapa kali lagi peperangan kehidupan yang saya harus hadapi dalam hidup ini. Berapa kali peperangan-peperangan kecil, tapi juga ada peperangan-peperangan hebat mungkin yang saya harus hadapi dalam hidup, perjalanan hidup. Tapi kalau saya mau disebut pahlawan, kalau saya masih mau kerinduan saya, nama saya tertulis dalam buku kehidupan. Dan yang tadi saya katakan, orang yang tertulis dalam buku kehidupan, saya percaya termasuk dalam daftar pahlawan-pahlawan. Kalau saya mau seperti itu, maka saya nggak boleh sembunyi dari masalah. Saya nggak boleh lari dari masalah. Saya nggak boleh bersungut-sungut ketika saya diperhadapkan dengan masalah, dengan peperangan hidup. Orang pahlawan-pahlawan ini, saudara, ketika bukan mereka yang memutuskan, tetapi komandan mereka, raja mereka memutuskan, ayo maju perang. Mereka sendiri nggak tahu kenapa harus perang. Iya kan, saudara? Namanya tentara, mereka cuma siap sedia kapanpun dimajukan dalam medan peperangan. Mereka sendiri tidak tahu kapan dan kenapa mereka harus berperang. Bukankah seringkali kita juga seperti itu? Kadang-kadang kita nggak siap. Kenapa harus berperang? Oh, lagi enak-enak begini mau perang. Ada aja masalah datang dalam hidup kita. Lagi enak-enak, lagi aman-aman. Ada masalah pergumulan hidup yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Tapi apakah pahlawan-pahlawan ini bersungut-sungut? Lagi enak-enak, lagi nyantai-nyantai disuruh perang. Mereka adalah orang-orang yang selalu berkata siap. Hebat. Ternyata nggak gampang untuk masuk dalam daftar orang-orang pahlawan ini. Nggak gampang untuk masuk dalam daftar kitab kehidupan ini. Adakah mental pahlawan itu sudah menjadi bagian kita? Seringkali waktu kita menghadapi masalah, kita bersungut-sungut. Kenapa Tuhan? Kenapa? Dan tolong kita ya sekarang, mampukan kita supaya karakter pahlawan itu ada sama saya dan saudara. Ya. Sehingga ketika pun hari-hari ini mungkin saudara sedang dibawa masuk, diizinkan sama Tuhan masuk dalam pergumulan, engkau menjadi orang-orang yang siap. Engkau bukan orang-orang yang bersungut-sungut dengan peperangan itu. Engkau menjadi orang-orang yang siap menghadapi semua peperangan itu, karena saya dan saudara sadar dan mengerti ada Tuhan yang menjadi pembela buat saya dan saudara. Ya. Yang kedua, saudaraku, yang saya lihat dari pahlawan adalah pahlawan itu bukan orang yang suka lempar tanggung jawab. Orang yang berani ambil tanggung jawab. Bukan orang yang lempar tanggung jawab. Pahlawan itu bukan orang yang kamu baik. Kamu baik yang maju, kamu baik yang hadapi kamu. Itu bukan pahlawan, itu pecundang. Pahlawan itu pahlawan itu berani ambil risiko, berani ambil tanggung jawab. Di dalam setiap tanggung jawab itu ada risiko-risiko yang besar, risiko-risiko yang tidak mudah. Ketika dia ditugaskan, dia bukan lempar tanggung jawab. Aduh nggak bisa. Makanya ada firman Tuhan, aduh nggak bisa. Istri saya baru melahirkan. Aduh saya baru berladang. Ada sapi yang saya harus urusin. Ada ladang yang saya harus. Ketika dia ditugaskan, dia nggak boleh memikirkan keluarganya. Kata firman Tuhan. Nggak boleh ada alasan lalu dia bilang begini, kamu baik, kamu aja yang maju, saya lagi ada urusan dulu. Itu yang namanya lempar tanggung jawab. Tapi pahlawan itu satu ambil tanggung jawab. Setiap kali ada tanggung jawab diambil, bukan dilempar tanggung jawab, bukan lari dari tanggung jawab. Enak saudara lari dari tanggung jawab itu enak. Artinya apa? Kita terhindar dari resiko-resiko yang besar.
Tapi maaf, itu bukan karakter seorang pahlawan. Saya juga bisa, saudara. Saya juga bisa lari dari tanggung jawab saya. Tapi itu bukan karakter seorang pahlawan. Kita suruh orang yang maju. Kita suruh orang yang berambil resiko itu. Dan kita sendiri aman. Tapi itu bukan karakter seorang pahlawan. Maaf. Karakter seorang pahlawan, dia berani ambil tanggung jawab. Yang di dalamnya ada resiko-resiko yang berat. Apa itu? Dia harus tinggalkan kenyamanan bersama dengan keluarga. Dia harus tinggalkan rumah. Dia harus ada dalam medan peperangan yang semuanya serba susah. Semuanya mencekam, semuanya jadi nggak enak. Makanan nggak enak, semua nggak enak, semua terbatas. Orang maju perang itu nggak makan enak-enak, sudah. Makan terbatas semua, konsumsi semua dibatasi, ransum semua dibatasi. Bahkan resiko yang paling besar adalah apa? Mati, kematian. Itu pahlawan. Dia nggak takut. Dia takut, ada rasa, tapi dia tegarkan hati. Ada rasa, bisa pulang ya. Gitu. Pertanyaan buat seorang tentara, mungkin kalau dia maju perang, saya bisa pulang. Masih bisa nggak ketemu sama istri anak? Atau saya mati? Ya. Saya pulang tinggal nama. Kalau orang tentara Amerika ada kalung, identitasnya. Nanti yang dibawa itu bendera sama kalung. Ada pertanyaan seperti itu, tapi itu tidak pernah meluluhkan, tidak pernah membuat dia jadi kecil hati, jadi takut. Keren loh, saudara. Tapi kita mesti belajar. Saudara bilang begini, dulu tentara aja bangga, tapi dalam iman ternyata kita harus jadi pahlawan. Ada amin, saudara. Dalam iman, saudara, saya melihatnya seperti itu. Kita nggak boleh seperti kita nggak boleh melatih diri kita seperti pecundang yang selalu bersembunyi, yang selalu lempar tanggung jawab, yang selalu bersungut-sungut waktu berhadapan dengan masalah. Terus begitu. Mana karakter pahlawannya? Mana karakter pahlawan? Sehingga apa? Jangan heran kalau saya pada akhirnya saya nggak pantas untuk masuk dalam daftar itu, buku kehidupan. Saya nggak pantas. Kenapa? Dari mana? Dari sisi mana saya pahlawan? Ada masalah bersembunyi, ada masalah bersungut-sungut, marah. Dikasih tanggung jawab, lempar tanggung jawab, suruh orang lain yang ambil tanggung jawab. Nggak mau ambil resiko. Bahwa melayani Tuhan tuh saudara sedang mengambil sebuah masalah sebetulnya. Maaf nih saudara, kata kasarnya, waktu saudara mau melayani Tuhan, sebetulnya saudara lagi nambah masalah. Kata kasarnya sudah, maaf ya saudara. Karena di dalamnya ada tanggung jawab, ada resiko-resiko yang besar, ada hal-hal yang tadinya nggak pernah, yang nggak usah datang, akhirnya datang. Diomongin orang, dijelekin orang, lah diapain orang, ada baik. Ketika saudara masuk dalam pelayanan, dan tolong kita ya saudara supaya, karena gini, harga mati buat saya dan saudara, bagaimana kita harus disebut pahlawan oleh Tuhan. Ada amin saudara, itu harga mati. Ya, predikat itu harus ada tertulis dalam kehidupan kita. Tuhan lihat dalam kehidupan. Supaya apa? Kehidupan kita pantas dimasukkan dalam daftarnya Tuhan. Daftar buku kehidupan. Seperti ini pasal 7. Ada daftar pahlawan-pahlawan yang disebutkan. Enggak cocok kalau hanya orang Israel saja. Enggak. Yang ditulis dalam pasal 7 adalah daftar keturunan-keturunan pahlawan. Orang-orang yang gagah perkasa. Yang pantang menyerah. Pantang mundur ketika berhadapan dengan yang namanya dengan peperangan sehebat apa. Yuk kuatkan diri kita, dan tentunya kita minta kekuatan Roh Kudus memampukan saya dan saudara. Ya. Karena seringkali kita melatih diri kita menjadi orang-orang pecundang,
melatih sampai akhirnya apa? Kita jadi pecundang beneran, terbentuk karakter pecundang itu dalam diri kita. Jadi pendeta tapi pecundang, jadi pelayan Tuhan tapi pecundang. Maaf sudah. Akhirnya apa? Resikonya bukan cuma tentang kalah dalam kehidupan, bukan cuma kehilangan berkat-berkat dalam kehidupan ini, tapi apa? Nggak ditulis dalam kitab kehidupan. Ini bagian yang pertama, saudara. Bagian yang kedua kita melihat ayat yang ke-23, saudara. Ayat yang ke-23. Mulai ayat yang ke-20 saja supaya kita mengerti, saudara. Ayat 20 sampai ayat 23. Sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Keturunan Efraim ialah Sutela, dan anak-anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Bela, dan anak orang ini ialah Sabat, dan anak orang ini ialah Sutela, kemudian Eser dan Ela. Dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sesudah dia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarga. Sudah dikatakan, Pak Ibu Saudara, bahwa Efraim, saudara, anak-anak Efraim kemudian karena dia merampas ternak daripada suku Gad, maka anak-anak ini ada beberapa anaknya dibunuh. Ya, dalam kedukaannya dia dihibur, dan setelah itu dia punya anak lagi, Bapak Ibu Saudara, dan nama anaknya dinamainya dengan Beria. Beria, ya, yang artinya adalah malapetaka. Gak enak ya, sudah. Gak enak. Ini yang tadi yang lagi waktu hari Minggu juga saya sampaikan, sama saudara, sebetulnya seperti siapa? Seperti ibunya Yabes. Ya. Seperti ibunya Yabes. Ibunya Yabes dalam kesakitan, kemudian dia curahkan itu kepada anaknya. Nama anaknya Yabes. Saya cuma melihatnya seperti itu, saudara. Kadang-kala terus seperti itu kita, ya saudara. Apa yang kita alami, saudara, harus ada pelampiasan, harus ada pelampiasan. Kita menganggap itu menjadi sebuah proses pembelajaran, tetapi harus ada sesuatu yang jadi korban lagi. Harus ada yang kena akibatnya lagi. Nggak bisa stop dan selesai di situ, di titik itu. Kayak orang, atau saudara, kalau anak sekolah baru masuk tuh, masuk sekolah orientasi, ospek. Ya saudara, namanya sekarang ospek, dulu mapras, saudara. Ya, terus begitu. Karena dulu saya dibegituin, sekarang saya nggak gituin anak baru. Nanti anak baru, saudara, anak itu nanti nggak gituin lagi sama anak-anak yang tahun depan. Terus begitu. Selalu ada pelampiasan, selalu ada diimpartasikan. Nggak bisa stop. Dan kemudian bilang begini, nggak boleh, udah ya stop. Saya percaya kalau kita jadi pribadi yang baik, sudah pribadi yang kuat, maka kita bisa menahan itu. Kita tidak mengimpartasikan yang buruk itu kepada orang lain. Kita diganggu, kita dikhianati, kita disakiti, saudaraku. Kita sakit.
Tapi berapa banyak kali akhirnya kemudian kita menyakiti dengan cara yang seperti itu juga kepada orang lain. Yang saya lihat, maaf nih saudara, ya, yang yang orang di sejenis itu saudara, ya, yang punya orientasi seksualnya sejenis, itu dari situ saudara, ya, itu dilecehkan, ya saudara, dilecehkan, aduh sakit enak, saudara. Akhirnya apa? Dia dimakan monster. Tapi kemudian setelah itu dia jadi monster baru dalam hidup. Dia cari mangsa baru. Nah terus begitu. Orang percaya kadang-kala seperti itu, disakiti, dirugikan. Aduh Tuhan, ya kuatkan saya. Nanti saudara dia akan jadi monster baru, merugikan orang lain. Dia diinjak nih sama orang, aduh Tuhan. Tapi nanti satu saat dia kuat, dia akan injak orang yang lebih lemah dari dia. Terus begitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya terang, kamu adalah terang dunia. Nggak ada tuh yang namanya prinsip, kamu adalah garam dunia. Yang ketika semua lagi membusuk, lalu kemudian ada garam, saudara. Garam ini bisa menahan kekuatan itu. Iya kan? Ini kan kekuatan yang menahan. Garam itu bicara tentang kekuatan yang menahan apa? Pengaruh yang buruk ini sedang terjadi, sedang bergerak. Pembusukan itu hebat loh. Kalau kita bicara pembusukan itu hebat. Kekuatannya itu luar biasa. Dia akan terus bergerak, membusukkan semuanya. Tapi ketika ada bagian yang digarami, saudara, stop pembusukan itu. Tapi kekristenan hilang. Makanya apa? Kalau garam itu sudah menjadi tawar, buat apa? Cuma dibuang. Kalau kehidupan kita udah gak punya pengaruh yang baik, kita dipengaruhi sama yang jahat, kita jadi jahat. Lalu kemudian apa? Kita mempengaruhi orang lain jadi jahat. Jadi apa ya saudara, kekristenan jadi kayak apa? Jadi cuma agama. Kekristenan jadi agama. Yang membedakannya adalah yang satu ke masjid, yang satu ke gereja, ya saudara, yang satu ke vihara, yang satu kemana, ya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Kristen cuma. Jadi nggak ada arti. Bukan itu yang jadi maunya Tuhan. Ya, bukan itu maunya Tuhan. Kalau sudah lihat gereja mula-mula, sudah yang ditekan, yang ditindas. Saya lihat satu film di Netflix, saudara, ya, Rasul Paulus, film Rasul Paulus, saudara. Ya, saya melihat di situ ada digambarkan, ya, saudara. Ada orang-orang yang kemudian pengen memberontak, pengen balas, saudara, ya. Karena Kaisar Nero menuduh orang-orang Kristen yang membakar kota Roma. Ya. Padahal dia yang bakar. Dia menuduh sampai orang-orang Kristen diambil, ya saudara, orang-orang Kristen diambil, dibunuh, orang-orang dilumurin sama buat dipajang di kota, saudara, buat penerangan kota dibakar hidup-hidup. Ya saudara, keluarga-keluarga yang ditangkap, dimasukin di jadi tontonan, ya, dimakan sama singa, Bapak Ibu saudara. Ya, diperlakukan sekejam itu, sudah. Ada orang-orang yang pengen bangkit, pengen balas dendam. Ya sudah digambarkannya seperti itu, sudah. Tapi Paulus bilang, tidak bisa, nggak boleh, bukan itu, kata. Bukan itu yang Tuhan ajarkan sama kita. Keren banget. Bukan itu yang diajarkan Tuhan Yesus sama kita, bukan itu. Ketika mereka mau balas dendam, mereka mau bakar tempatnya Nero. Paulus bilang enggak gitu cara. Ada rasa marah, yang keluarga dibunuh, saudara, dibakar hidup-hidup.
Tolong kita supaya betul-betul kita memiliki karakter Kristus ada dalam hidup saya dan saudara. Gaya hidup Tuhan, amin saudara. Gaya hidup Tuhan itu ada sama kita, yang orang yang bukan kita bilang, orang tua Kristen. Tapi apa? Seperti yang disebut, orang-orang menyebut orang-orang percaya yang mengikuti Yesus itu adalah orang-orang Kristen. Kenapa? Karena mereka orang-orang ini melihat bahwa gaya hidup orang-orang ini yang di Antioquia, saudara, orang-orang percaya di Antioquia itu gaya hidupnya seperti Yesus. Itulah Kristen. Bukan orang-orang yang lemah yang kemudian itu, saudara, ngejahatin lagi. Jadi terus jadi kayak pantulan. Kehidupan kita cuma pantulan. Seperti orang dunia juga pantulan, kita juga pantulan. Deg 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 deg. Terus nggak berhenti itu pantulan. Kenapa? Karena kita juga menjadikan diri kita seperti pantulan juga. Kita nggak pernah meredam. Waktu bola itu datang sama kita, berhenti. Tapi kenyataannya apa? Bola itu mantul, nyakitin kita, ngantem kita, akhirnya dari sini mantul lagi gitu, hajar lagi, terus seperti itu. Nggak mudah, tidak mudah. Tapi saya percaya itulah perintah Tuhan buat saya dan saudara. Dan Roh Kudus pasti memampukan saya dan saudara untuk melakukan apa yang bagian-bagian kita tidak mampu. Itulah anugerah. Kita dimampukan untuk kita bisa menjadi pelaku-pelakunya, saudara. Dan tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.